adik-adik, kita jumpa lagi di sekolah minggu di rumah saja bersama kakak Eli. Bagaimana kabar adik-adik selama 1 minggu? Tentu saja luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Ayo kita mulai sekolah minggu kita dengan berdoa. Tuhan, Kau Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih, diberkatilah kami Tuhan karena kemurahan-Mu boleh ada sampai saat ini. Kami mau beribadah sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh terus di dalam perkenanan-Mu, boleh menikmati sekolah minggu kami, dan kami yang apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan. Apa yang menjadi sukacita saat ini boleh kami lakukan juga untuk sehari-hari. Berkati ibadah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita memulai ibadah kita dengan pujian. Kiranya pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Memuji, memuliakan Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita awali dengan ayat hafalan ya, yaitu di dalam Keluaran pasal 20 ayat 16. Mari kita baca. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayo sekali lagi, Keluaran 20 ayat 16, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kali ini kakak mau bercerita tentang jangan mengucapkan dusta. Yang kita ambil di dalam Keluaran 20 ayat 16 ayat hafalan tadi, juga bisa di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27, yaitu lidah ini adalah anggota yang paling kecil di dalam tubuh kita. Tetapi dengan menggunakan lidah ini kita dapat mengucapkan, memuji, memuliakan Tuhan. Juga dengan lidah ini kita dapat membuat dosa, yaitu menjadi saksi dusta ataupun berkata yang tidak benar. Atau juga dengan lidah ini kita bisa menyakitkan orang lain dengan kata-kata kita yang kasar, kata-kata kita yang tidak berkenan. Ya adik-adik, seperti kita tahu
di dalam Amsal 12 ayat 22, yaitu orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Juga bisa kita baca di dalam Yohanes. pasal 8 ayat 44. Isinya seperti ini. Barang siapa berdusta, ia melakukan pekerjaan iblis, bapak segala dusta. Jadi gak boleh dusta, karena bapak segala dusta itu adalah iblis ya adik-adik. Juga di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sebab itu Tuhan memberi hukuman yang ke-9, yaitu jangan dusta. Adik-adik ingat gak? 10 perintah Allah, yaitu 10 perintah yang diberikan oleh Allah kepada Musa yang ditulis di dalam 2 loh batu. Yaitu isinya ya adik-adik, untuk mengingatnya kembali, kakak baca ya 10 perintah Allah. Yaitu yang ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung apapun untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Dan yang kelima, hormatilah orang tuamu. Dan yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Dan yang kedelapan, jangan mencuri. Yang mau kakak ceritakan adalah perintah ke-9, jangan bersaksi dusta. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Jadi adik-adik, pada perintah yang ke-9 yaitu tentang dusta. Kalau kita mencuri, apa yang bersalah? Yaitu tangan kita. Tapi kalau berdusta itu adalah lidah kita. Jadi lidah ini sangatlah rawan ya adik-adik, berbahaya kalau kita tidak berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Berdusta itu seperti ini ya adik-adik ya. Ada anak-anak yang sedang bermain bola di rumah Pak Mamat. Dan tiba-tiba tanpa sengaja Tony menendang bola itu terlalu keras sehingga menyebabkan jendela rumah Pak Mamat pecah. Nah, tentu saja Pak Mamat marah ya, tapi anak-anak ini sebenarnya bersiap-siap lari semuanya, mau lari gini. Tapi belum sempat mereka lari, Pak Mamat sudah keluar dan bertanya, "Hei, siapa ya yang menyebabkan kaca jendela rumah saya ini pecah?" Nah, Tony tadi yang menendang, semuanya gak berani ngomong. Lalu Tony itu, dia bilang gini, "Itu yang menendang tadi itu si Doni, tapi dia sudah lari Pak. Bukan kita kok yang menendang bola sehingga jendelanya pecah." Nah, perbuatan daripada Tony itu yang disebut dusta, yaitu berkata tidak benar, ya, tidak berkata dengan sesungguhnya. Itu yang disebut dengan dusta. Demikian juga kakak mau bercerita tentang seorang yang bernama Nelly ya. Nelly ini anak baru di suatu sekolahan. Dan suatu hari ketika Nelly beristirahat di dalam kelas, ada seseorang yang kehilangan kotak pensilnya. Lalu seluruh kelas itu menjadi geger karena mereka curiga ya, siapa yang ngambil ini kotak pensil ya. Tentu saja Nelly yang di dalam kelas itu yang dituduh pertama kali. Dan mereka mulai berbisik-bisik ya, mulai menuduh-nuduh, pasti Nelly yang ambil ya kotak pensilnya ya. Seperti itu. Kalaupun sampai terjadi seperti itu, adik-adik mesti tahu ya, kita sebagai anak-anak orang percaya,
kita tidak boleh mengucapkan sembarangan, kita tidak boleh bersaksi. Iya tadi Nelly di dalam kelas, kita tidak boleh melakukan seperti itu atau melakukan seperti apa yang Tony buat. Karena apa? Takut ya, takut kena hukuman. Karena apa? Takut nanti dipermalukan ya. Seperti kasus Nelly itu, takut nanti tidak punya teman ya. Karena semua nuduh Nelly, maksud saya tidak ikut nuduh gitu ya. Tidak boleh, itu tidak boleh kalau kita anak-anak Tuhan. Tidak berkenan kita di hadapan Tuhan ketika kita melakukan seperti itu. Kalau tidak sampai tahu dengan benar siapa yang mengambil, ataupun kotak pensil itu mungkin ketinggalan di rumah, kita tidak boleh bersaksi dusta. Itu juga termasuk di dalam kesaksian berkata-kata dusta. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka pada anak-anak yang suka mengucapkan dusta. Kita tahu ya di dalam ayat hafalan bahwa ketika kita berdusta, kita ini sama dengan iblis, yaitu disebut bapak segala dusta. Sekarang kakak mau bercerita di dalam firman Tuhan tentang Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat,
Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Mau bercerita yaitu tentang Gehazi ya. Gehazi ini juga mengucapkan saksi dusta ya. Ada seorang yang bernama Naaman. Dia itu minta tolong pada Nabi Elisa untuk disembuhkan sakitnya. Dan ketika dia sudah ditolong dan disembuhkan sakitnya, otomatis Naaman itu mau memberi hadiah kepada Elisa, yaitu persembahan-persembahan. Tetapi Elisa berkata, "Oh, aku tidak mau menerima ini semua ya. Kenapa? Karena kamu disembuhkan oleh Tuhan, bukan oleh aku," kata Elisa. Dan sesudah itu dia menyuruh Naaman pulang. Dan ketika Naaman berjalan pulang, Elisa mempunyai seorang pelayan namanya Gehazi. Dan Gehazi ini berpikir, "Loh, Naaman yo mau dikasih hadiah kok enggak mau ya? Coba aku tak kejar itu." Naaman itu tak kejar ya. Lalu Gehazi mengejar Naaman sebelum dia menuruni bukit. Dan dia berkata kepada Naaman, katanya gini, "Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang pemuda dari pegunungan Efraim, dari rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Kesaksian ini membuat Naaman memberikan hadiah upeti kepada Gehazi karena pikirnya, oh Elisa mungkin mau memberikan kepada mereka. Kan Elisa juga tidak punya apa-apa. Mungkin pikirnya Naaman itu seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Gehazi ini adalah salah di depan Tuhan. Dia mengucapkan saksi dusta. Karena ulahnya ini, maka Tuhan menghukum daripada Gehazi, yaitu menjadi sakit kusta. Sakit kusta ini kan awalnya adalah penyakit daripada Naaman. Sekarang menjadi penyakit ditimpakan kepada Gehazi karena dia bersaksi dusta. Jadi adik-adik, pada hukum ke-9 menceritakan bahwa bagaimana kita jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu. Yaitu kita tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Kita harus berkata ya bila memang ya, tidak jika berkata tidak. Kenapa? Karena kita ini mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, yaitu untuk memenuhi peraturan perintah ke-9 daripada Tuhan Yesus. Adik, sebelum menutup ibadah sekolah minggu kita, kakak ada tugas bagi kalian ya. Coba kalian menulis 10 perintah Allah dan kalian videokan. Nanti kakak akan memberi bingkisan seperti biasanya ya. 10 perintah Allah dapat kalian baca, kalian hafalkan dan kalian videokan ya. Kalau nggak hafal ya sudah, kalian baca ya. Ayo kita tutup ibadah kita karena kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan terutama. Ayo sama-sama kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan Allahku, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami mau mematuhi perintah-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak selalu berkata dusta. Kami mau berkata ya jika benar dan tidak jika memang tidak. Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus yang tinggal dalam kami, sehingga kami mampu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami menjadi anak-anak yang begitu boleh memuliakan nama-Mu. Pegang kami terus, beriman kami Tuhan di dalam Engkau, bimbing kami tumbuh dewasa dan boleh memuliakan Engkau.
Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, orang tua kami, berkati mereka dengan kesehatan, kesejahteraan, dan sukacita. Tuhan yang beri. Ya Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati sepanjang hari ini dalam pertolongan Tuhan, dan minggu depan harus hadir lagi di sekolah minggu ya, kita menikmatinya. Salam, sampai jumpa lagi. Roh Kudus yang beri